ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat izinnya yang telah memberikan kita kesehatan sampai dengan detik ini kita bisa melanjutkan agenda kita di sesi 2 mentoring penulisan artikel populer bagi ASN di batch 1 yang kami banggakan para peserta mentoring atau sharing session menulis artikel populer. Terima kasih masih menyempatkan waktu untuk join di kegiatan kita pagi ini. Terima kasih kepada Mbak Rara, tim IT BKPSDM juga yang sudah menyiapkan sarana Zoom ini untuk mendukung kelancaran kegiatan kita. Bapak Ibu, teman-teman semua, sebelum kita mulai sesi 2 ini, mungkin lebih ke ada sedikit inilah ya, sharing tentang teori sedikit dan nanti praktek untuk menulis dan upload artikel ya di media online-nya. Nanti kita bersama-sama untuk yang beragama Muslim ya mengucapkan basmalah untuk kelancaran acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang lainnya bisa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, kita akan mulai sesi 2 ini. Saya izin untuk share screen dulu. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang 3 sub pembahasan ya. Ada 2 sedikit sharing Bapak Ibu untuk ada teori ya yang bisa disampaikan, bisa berbagi untuk mendukung pelatihan atau mentoring penulisan artikel populer ini. Ya. Jadi materi kita hari ini yang pertama ini menurut saya perlu disampaikan Bapak Ibu ya, motivasi dalam menulis gitu ya. Karena kemarin kan kadang-kadang ya namanya manusia ya, kita ada bosan atau istilahnya stuck gitu ya, nggak terpikirkan ide, ya motivasi dalam menulis, terus kaitannya dengan kegagalan dalam menulis, dan yang materi terakhir adalah membuat akun dan upload artikel di media online. Ya. Walaupun sebenarnya untuk tugas dari mentoring penulisan artikel ini kita bebas ya, kalau untuk menulis artikel banyak sekali. Di pertemuan pertama saya sudah sampaikan beberapa artikel penyedia media online ya untuk memuat artikel secara gratis tidak berbayar, tapi biar untuk seragam ya Bapak Ibu, Akang Teteh semua teman-teman, nanti akan saya arahkan ke satu penyedia ya, satu penyedia media online saja ya. Mungkin kita akan mulai dulu dengan submateri yang pertama, yaitu tentang motivasi menulis ya. Saya yakin di sini Bapak Ibu Akang Teteh semua pasti paham ya, bisa mengartikan sendiri apa sih itu motivasi gitu ya. Mungkin bisa ditulis di kolom chat oleh Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu motivasi itu apa kalau dalam arti singkat? Ya, untuk memulai pagi kita ini ya. Dukungan. Ya, Bu Pipit. Motivasi artinya dukungan. Ya. Dorongan aksi. Ya. Kan kalau dari etimologis kalau tidak salah ya ada dari bahasa Latin ya. Motivasi itu movere hampir sama dengan movement ya, pergerakan, dorongan ya. Atau kita sering dengar kata motif ya. Sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Motifnya apa sih melakukan hal tersebut? Gitu ya. Yang paling gampang kita mencuplik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang ya, secara sadar ataupun tidak sadar. Jadi kan kadang-kadang ada sesuatu hal yang di alam bawah sadar kita mendorong kita untuk melakukan sesuatu ya. Padahal misalnya kita tahu itu suatu hal yang beresiko atau hal yang berdampak besar ya.
Misalnya ketika tiba-tiba ada seseorang yang rela untuk menolong korban kebakaran, gitu ya, masuk ke rumah dan lain sebagainya karena terdorong ada motivasi tertentu, gitu ya. Nah, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kalau dihubungkan dengan menulis, motivasi menulis berarti ya secara singkatnya ya dorongan untuk menulis gitu ya. Dukungan untuk menulis. Dorongan dalam diri kita untuk menulis dengan satu tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Kalau dihubungkan dengan materi yang pertemuan pertama, kan kenapa sih kita harus menulis ya? Yang pertama kan ada niat ya. Yang kedua katanya ada terpaksa. Ya, terpaksa itu misalnya untuk tugas ya, untuk mendapatkan sertifikat ya, tolabul sertifikat, tolabul JP ya. Apapun itu motivasi Bapak Ibu ya setidaknya bisa mendorong Bapak Ibu untuk menulis gitu ya, yang telah kita tetapkan sejak awal. Kenapa seseorang perlu motivasi? Ya, tadi kan sudah dibahas ya terkait dukungan dan dorongan. Jadi motivasi itu sangat penting untuk mendorong kita melakukan sesuatu sepenuh tenaga. Ya, banyak sekali video-video motivasi ya, Bapak Ibu bisa search di YouTube, di Snack Video dan aplikasi berbagi yang lain ya. Ada orang yang dengan dia capek gitu ya, tapi kan ada motivasi tertentu, dia bisa jalan ya dengan merangkak dari ujung kiri sampai ujung kanan gitu kan karena ada motivasi. Jadi melakukan sesuatu sepenuh tenaga. Ya. Atau kalau kita lihat beberapa film ya, misalnya ada pahlawannya yang sudah mau kalah di detik-detik terakhir karena ada teriakan orang tuanya, teriakan pasangannya, jadi termotivasi gitu ya, melakukan sesuatu sepenuh tenaga. Motivasi berguna juga bagi kita untuk menciptakan ide dan strategi yang bagus untuk menghasilkan suatu karya. Dan yang ketiga, seseorang perlu motivasi ya agar bisa membuat orang tersebut lebih semangat melakukan suatu hal dan pantang menyerah meskipun banyak rintangan dan hambatan yang menghadang. Itu secara umumnya. Nah, kalau dalam menulis, kira-kira kenapa, Bapak Ibu? Motivasi dalam menulis penting. Tadi kan secara umum ya disampaikan. Boleh tanggapannya ditulis di kolom chat. Kenapa motivasi itu penting dalam menulis? Untuk menjaga mood. Tulis. Ya. Ini kayaknya Bu Rika orangnya mood-moodan ya. Bukan mood-moodan ya, moodian. Untuk menjaga mood menulis, untuk melakukan konsistensi dalam menulis. Ya, ya materi kemarin ya, konsisten kalau ada ya one day one status ya, bukan one artikel, one day one status, one day one paragraph mungkin bisa ya. Jadi kalau bikin 7 paragraf seminggu selesai itu. Sedangkan waktu yang diberikan oleh BKPSDM untuk menyelesaikan tugas pembuatan artikel 2 minggu ya. Luapan emosi, meningkatkan kualitas karya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Dari berbagai sumber yang diperoleh ya bahwa motivasi dalam menulis tadi sudah disebutkan sebenarnya menjaga mood menulis dari Bapak Ibu, meningkatkan kualitas, luapan emosi, menjaga konsistensi ya. Benar tadi dengan motivasi yang kuat tentu akan menjaga semangat menulis kita gitu ya. Ya konsisten tadi. Karena kan yang lebih kuat itu sebenarnya dorongan internal ya, motivasi internal. Walaupun secara teori motivasi kan ada dua, eksternal dan internal. Kayak misalnya menulis untuk dapat uang gitu ya, menulis untuk dapat pujian, ya, menulis untuk mendapatkan apresiasi nama baik gitu kan. Itu kan motivasi yang sifatnya eksternal. Nah, yang memang paling penting atau paling kuat kontribusinya menurut saya adalah motivasi dari internal ya. Ada atau tidak adanya reward gitu ya, itu bisa mendorong kita untuk tetap menulis. Motivasi menulis membuat kita lebih ringan mengejar target ya, bahkan target yang berat sekalipun. Karena kembali lagi kalau kita motivasi apapun halangan rintangannya, insya Allah bisa kita lakukan ya. Dan motivasi juga bisa menuntun kita ya, dalam hal menulis mencari jalan keluar terbaik saat ada kebuntuan ide atau sedang diserang rasa malas ya. Ya tadi ya kembali kekuatan
inner motivasinya gitu ya, dari dalamnya lebih kuat, ya, itu akan meruntuhkan rasa malas atau kebuntuan idenya. Nah, nah ini ya tulisannya I can't do it, ya kayaknya digunting, jadi bisa, ya saya bisa. Karena kalau kita tidak memiliki motivasi dalam menulis, ya tentu tadi yang pertama bisa pesimis gitu. Makanya kemarin kan dari saya katakan tulis aja dulu ya. Motonya itu tulis aja dulu. Jadi tapi memang ada banyak tipe ya. Ketika mengobrol dengan beberapa rekan, ada memang yang senangnya saya satu paragraf itu harus sempurna gitu ya, dibaca lagi, wah ini kurang sempurna, dibaca lagi, timbul malasnya, ditinggalin. Nggak masalah sih sebenarnya gitu ya, cuman dari beberapa pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain, memang lebih mudah menyajikannya kita tulis aja dulu semuanya gitu, luapkan aja, tuangkan dulu idenya tanpa apa istilahnya sistematika atau apapun, luapkan dulu idenya, tuangkan dulu idenya gitu, karena agar tidak timbul pesimis tadi ya, kita setelah selesai baru kita baca ya, self editing, self thinking ya, self editing. Yang kedua, mudah marah katanya kalau tidak memiliki motivasi dalam menulis. Udah stuck, udah tinggalin, udah di bank sertifikat ini ya. Mudah menyalahkan keadaan, sulit mencapai kesuksesan ya. Oh iya, copy paste nih terulang ya. Nah, oke, jadi mudah pesimis, mudah marah, mudah menyalahkan keadaan, sulit mencapai kesuksesan. Nah, ini adalah ini ya, saya rangkum ada 6 cara, mungkin ya Bapak Ibu juga mungkin punya cara yang lain dalam menjaga motivasi untuk menulis. Yang pertama, kembali lagi niat nawaitu Bapak Ibu untuk menulis itu apa? Ya, kan masing-masing punya tujuan tertentu. Ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa, motivasi eksternalnya dulu yang muncul. Oh, saya nulis agar saya dapat sertifikat, saya nulis agar saya diakuin orang gitu. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya gitu kan ya. Karena itu kan sambil jalan, segala sesuatunya ada pembiasaannya. Kalau anak-anak latsar itu apa? Ada habituasinya gitu ya, untuk melakukan internalisasi suatu nilai, ada habituasi atau pembiasaan. Tujuan menulis kita apa yang pertama. Yang kedua, ya baru kita tanamkan ya motivasi dari dalam, memberikan sugesti pada diri kita bahwa menulis itu sebenarnya mudah. Kemarin waktu ditanya lewat Mentimeter kan, sudah sejak kapan Bapak Ibu mulai menulis? Ada yang sejak TK, sejak SD gitu kan, sudah bisa menulis. Sebenarnya ya itu mudah gitu. Bapak Ibu menulis coret-coret atau apa, atau ada yang suka mengirim pucuk surat apa cinta ke teman sebangkunya ya, atau nulis-nulis diary atau apa gitu ya, dianggap aja menulis hal seperti itu mudah. Yang ketiga, tentu lingkungan mempengaruhi ya. Lingkungan pasti akan mempengaruhi. Dan ada beberapa ungkapan atau pepatah kan, kalau mau apa ikutan wangi katanya ya, gaul dengan tukang minyak wangi, penjual minyak wangi. Gitu. Jadi kita bergabung dengan komunitas menulis. Di Karawang, kalau tidak salah kemarin saya pernah menghadiri acara dinas pendidikan, jadi narasumber di sana ada kaca gelis ya, kelompok membaca dan apa gemar menulis gitu ya, kaca gelis gitu, ada dari dinas pendidikan gitu. Itu bisa bisa memunculkan motivasi kita untuk menulis. Yang keempat, kemarin ya sesuai dengan hasil PISA ya, hasil survei PISA, karena memang tingkat membaca ya dengan menulis ya berbandingnya searah gitu. Sehingga untuk bisa menulis tentu kita harus menambah referensi kita, menambah jumlah dan jenis bacaan. Yang kelima ya, mengistirahatkan badan dan pikiran saat lelah dan bosan melanda. Jadi kalau memang sudah kita benar-benar stuck gitu ya, nggak usah dipaksain gitu. Karena sesuatu yang dipaksa itu kan hasilnya tidak bagus ya. Ya udah, jadi biarkan dulu ya. Tapi istirahatnya gitu kan, nulis satu paragraf, wah kata Pak Rahman udah dibiarin dulu gitu ya. Nah, nanti istirahatnya 3 hari gitu. Lupa lagi. Ya boleh boleh aja sih gitu kan ya, tapi kita yang tahulah mengendalikan kondisi tubuh kita dan pikiran kita. Dan yang terakhir, kalau memang mampu kita buatkan manajemen waktu ya, time management untuk menulis. Misalnya
Nah, misalnya contoh tantangan untuk menulis artikel dalam 2 minggu ini gitu ya, satu artikel. Ya kira-kira pas istirahat atau pas pulang kerja, ya satu paragraf dulu atau seperti apa, atau malam hari kita niatkan gitu ya. Kembali lagi, nawa itu kita diniatkan dari dalam diri kita untuk itu submateri kita yang pertama ya. Mungkin kita maksimal sampai jam 11 Bapak Ibu, atau mungkin juga kurang ya, karena materi ini lebih ke praktek nanti. Yang kedua mungkin perlu disampaikan ya kaitan dengan motivasi, memang untuk mendorong agar kita tidak mengalami kegagalan dalam menulis. Tapi kan kegagalan adalah suatu hal yang wajar ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah menulis ditolak ya, lain sebagainya gitu kan. Itu hal-hal yang wajar dalam menulis ataupun melakukan sesuatu ya, suatu kegagalan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam menulis. Yang pertama, ragu dan malu-malu ya. Aduh, ya kayak pertanyaan kemarin gitulah ya. Ini kan artikel populer judulnya, saya mau nulis ini, tapi kayaknya nggak populer deh Pak, gitu ya. Tapi kembali lagi pengertian populer itu kan bukan artinya benar-benar terkenal atau apa ya. Sebenarnya populer itu kaitannya tulisan lepas yang memang berdasarkan subjektivitas si penulis. Ya nggak usah ragu, nggak usah malu-malu. Kembali lagi kalau pakai moto saya tulis aja dulu, gitu ya. Karena itu subjektivitas, opini kita, ya kita nggak usah melihat dulu, oh nanti tanggapan orang seperti apa nih, aduh dibacanya kok seperti ini ya. Gitu. Kadang-kadang nanti akan muncul bagi penulis pemula punten ya, ketika tulisan pertamanya terpublish ya di media online, itu akan pas dibaca merasa bangga gitu loh, ya akan menimbulkan kebanggaan tersendiri. Nah, terus yang kedua, membaca karya sebelum selesai tuntas ditulis. Nah, artinya dibaca dulu ya, finishingnya belum, kita baca dulu karya tersebut gitu. Suasuntingnya itu tadi. Nah, terus ya kebuntuan, writer's block ya, sama dengan mental block kalau dalam ilmu coaching, ilmu hipnotis gitu ya, terapi. Kalau orang yang nggak mau di coaching, nggak mau di terapi, ya dia kan nolak gitu ya. Nah, ini kebuntuan writer's block seperti apa ya hubungan tadi dengan teori motivasi dalam menulis. Nah, terkadang kita mengalami kebuntuan dalam menulis. Bisa saja kan ada orang yang ngerokok dulu baru dapat inspirasi. Nah, ngerokoknya sambil nongkrong di belakang. Nah, ini dapat inspirasi lagi ya. Akhirnya menulis ya bahwa segala sesuatu itu harus diikhlaskan. Wah, itu gara-gara nongkrong di belakang. Jadi bikin tulisan sesuatu yang harus diikhlaskan gitu. Ya. Tidak disiplin dalam menulis ya. Tadi kan saya sarankan membuat time management dalam menulis. Ya, kalau kita yang membuat time managementnya tapi kita melanggar sendiri ya tentu bisa menyebabkan kegagalan dalam menulis. Dan yang kelima, tidak bersungguh-sungguh karena ingin menulis gitu ya. Balik lagi ya sekedar ikut-ikutan saja. Ya, itu yang beberapa hal mungkin yang bisa menyebabkan kegagalan dalam menulis. Ya. Yang berikutnya dalam kaitan dengan motivasi untuk menulis, kegagalan dalam menulis, memang segala sesuatu kan tadi saya katakan butuh kebiasaan ya, butuh latihan dulu. Training make perfect gitu kan ya. Jadi istilahnya kita menggunakan learning by doing. Yang pertama tentu menulis akan terasa mudah kalau kita tidak terlalu terikat pada orang lain. Kalau dalam artikel populer kan memang sistematika secara ini ya, outline-nya kan hanya secara gampang adalah pembukaan, isi tulisan, dan kesimpulan atau penutup. Nah, kita tulis aja dulu, akan terasa mudah, insya Allah akan mengalir gitu ya, karena asal kita pemikirannya, mindset-nya, ya mungkin nanti di webinar berikutnya Bu Rika akan menyampaikan itu mindset kita, ya growth mindset, bahwa kita itu bisa menulis. Karena balik lagi dari SD kita sudah bisa nulis sebenarnya, gitu ya. SMP dikasih tugas makalah, ya, paper dan lain sebagainya itu padahal kita bisa menulis, ya. Yang kedua, apa yang ingin kita tulis, tulis aja dulu. Sama halnya dengan gaya kita menulis buku diary, gitu kan. Nah, ada seseorang yang sering menumpahkan, mencurahkan hatinya dalam bentuk tulisan, ya, mengalir aja ya, seolah-olah mengalir. Yang ketiga, topik tulisan tanggapan tentang fenomena sosial yang terjadi saat ini. Bisa ya kita belajar yang hal-hal yang kecil gitu.
Misalnya kita melihat, oh ada Pak Ogah gitu ya. Kalau kita setiap melewat Pak Ogah, kayaknya pengen ngobrol deh ya, ngobrol-ngobrol sama Pak Ogah, kita bahas gitu. Kenapa sih dia jadi Pak Ogah? Ya, ada manfaatnya nggak sih Pak Ogah? Plus minus hal-hal yang seperti itu bisa dijadikan bahan tulisan ya. Atau suatu saat misalnya Bapak Ibu lagi perjalanan dinas, makan siang gitu ya, ada warung kok kecil gitu ya, nggak di jalan besar, tapi yang makannya banyak. Kok bisa seperti itu? Nah itu curiosity ya bahasanya ya. Kita keingintahuan kita itu bisa menjadi salah satu topik tulisan. Nah terus yang keempat, menumbuhkan sikap rendah hati sekaligus kompetitif, sehingga bisa sama memunculkan semangat kita untuk menulis. Dan yang terakhir, tentu banyak membaca tulisan atau artikel orang yang sudah dimuat. Jadi salah satu tips memang untuk diterima di penyedia jasa online atau artikel tersebut, kita harus memang banyak baca ya. Kita mau dimuat di Kompasiana, kita lihat paduan penulisannya, cara tulisannya seperti apa. Di Detik, di Kumparan, di Rahma ID, di Republika gitu ya. Resapi tutur bahasanya, teliti cara pengungkapan ide. Karena dengan membaca, oh kita jadi kira-kira seperti ini nih tulisan yang akan diterima. Gitu, ya. Tapi nanti kita latihan punten Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman peserta yang pengalaman menulisnya bahkan lebih dari saya. Ya, tapi di sini saya akan biar seragam Bapak Ibu ya di salah satu penyedia artikel media online sama gitu ya, biar kita samakan gitu. Mungkin bagi sebagian orang ini gampang nih publish di sini ya, bagi sebagian orang yang belum pernah merasa tantang juga gitu. Nah, yang terakhir kita akan praktek Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi. Ini sudah menyiapkan atau ada yang sudah jadi katanya artikelnya ya. Ada yang ngomong ke Bu Rara itu, ada yang sudah jadi katanya artikel. Wah, mantap ya. Nanti prosesnya Bapak Ibu untuk mentoring penulisan artikel ini, artikelnya dikirim dalam bentuk Word ya, biar saya enak mengkoreksinya, tidak dalam bentuk PDF. Dikirimkan saja di grup ya. Feedbacknya akan di grup juga. Gitu. Ketika ada pertanyaan juga di grup yang sudah dibuat oleh Bu Rara ya. Di sini sudah di-invite semua, sudah masuk ya ke WhatsApp grupnya. Ini materi yang terakhir, kita akan membuat akun dan coba mengupload artikel di media online. Media online yang saya pilih yaitu merupakan satu yayasan dengan Republika ya. Yayasannya di Republika, mungkin Bapak Ibu kenal ya, Koran Republika, Harian Republika. Tapi di media online-nya dia ada khusus untuk netizen ya, untuk kolom opini gitu ya. Namanya akunnya adalah Retizen ya. Silahkan Bapak Ibu ya, coba klik di Google-nya, di komputernya, akan cari retizen.republika.com ya. retizen.republika.com. Jadi saya tulis atau tinggal dicari saja Bapak Ibu retizennya ya. Retizen Republika ditulisnya gitu ya. Atau akan saya share di kolom chat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya sudah ditulis di kolom chat Retizen Republika. Ya. Silahkan diklik ya Retizen Republika. Sudah masuk semua? Biar sama-sama ya. Biar sama-sama. Sudah masuk semua Bapak Ibu ke website yang dituju? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sekarang yang kedua ya, kita akan daftar. Ya, daftar yang paling gampang itu menggunakan akun Google yang sudah ada. Ya, jadi nanti ini gambar sebelah kiri saya yang saya bulat hitam ya, masuk daftar, klik. Setelah klik di situ nanti akan muncul tampilan seperti gambar di sebelah kanan saya.
Ada, ini Bapak Ibu nggak usah ngisi email, password, tapi Ibu di sini saja Bapak Ibu ya. Di yang saya bulat ini sebelah kanan, mau menggunakan Facebook atau Google, lebih enaknya masuk lewat Google. Google-nya diklik, ya. Google-nya diklik, gitu. Nanti akan tampil pilihan akun Gmail atau Facebook yang akan digunakan. Nah, contoh seperti ini, ya. Choose an account to continue to republika.co.id. Ya, Bapak Ibu pilih. Ya, setelah muncul tampilan seperti gambar di samping, Anda tinggal pilih akun Gmail yang Anda akan gunakan. Ya, jika laptop atau komputer HP Anda tidak otomatis terhubung dengan Gmail, maka akan ada tampilan seperti di bawah ini. Kalau misalnya di komputer atau laptop Anda nggak otomatis ya terhubung ke Gmail Anda, ini ada sign in to continue to Republika. Jadi Anda daftar dulu create account nanti di sini. Ya, create account. Gitu. Kalau otomatis ya seperti ini yang sebelah kiri, Bapak Ibu. Ya. Ini ya contohnya Bapak Ibu. Kebetulan saya ini sudah masuk ya. Nah, ini saya kebetulan sudah masuk nih Bapak Ibu. Sudah sampai sini semua belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ada yang kesulitan? Kita biar apa? Sama-sama ya. Nanti kalau sudah terdaftar, ini kan yang di saya sudah ada foto ya, karena saya sebelumnya sudah daftar dan sudah diedit profil saya, ya, edit profile. Ya. Bapak Ibu bisa mengedit yang ada gambar silhouette ya, foto, karena belum ada foto Bapak Ibu, tinggal diedit profil, ya. Nah, tinggal diedit profil. Ya, ini punten fotonya waktu masih beberapa tahun yang lalu. Tapi bukan pembohongan publik ya. Ini, nah klik Bapak Ibu di profilnya dulu, ya. Kalau yang belum, boleh silakan tulis di kolom chat. Barangkali ada yang kesulitan, ya. Saya ulangi lagi. Jadi ketika Bapak Ibu klik Retizen, ya, Retizen republika.co.id akan masuk seperti ini. Ya, cuman nanti apa yang tadi kita masuknya daftarnya by Google ya. Kalau sudah masuk kita edit profil Bapak Ibu. Edit profil ya. Nanti silakan yang belum ada fotonya pasang foto atau kalau enggak nanti saja bisa dilewat ya. Tadi saya lupa untuk menyiapkan foto, ini tidak masalah, nanti bisa dilengkapi nanti. Diisi nama lengkap ya. Mau pakai gelar nggak apa-apa gitu ya, ataupun cukup nama saja. Terus biodata singkat branding kita lah ya, misalnya mau nulis apa gitu. Kalau saya kan nulis Widya Iswara, dosen penulis gitu ya, narasi bionya di sini, bio narasinya tentang apa. Nah, terus informasi kontak kalau mau diisi tidak apa-apa, Bapak Ibu nomor telepon kalaupun mau diisi ya. Nah, alamat blognya nanti Bapak Ibu apa gitu di sini, nama alamat blognya. Ya, ini bisa Bapak Ibu ganti ya, yang di alamat blognya. Atau memang sudah disediakan sih oleh Retizen. Alamat blognya apa? Nah, gitu. Karena saya pakai email saya yang ini r_des_tanjung gitu. Ini berarti jadi nama alamat blog saya gitu ya di Retizen itu. Ya nanti diisi jenis kelamin, umur kalau mau di alamat ya. Gitu. Alamat blog boleh diganti ya. Lalu kalau sudah ya, nanti tinggal perbaharui profil. Klik Bapak Ibu. Perbaharui profilnya. Ya. Silakan ada pertanyaan dulu. Profil berhasil diubah. Ada yang kesulitan? Ya. Alamat rumah bisa alamat kantor boleh ya.
karena biasanya Bapak Ibu suka ada event-event ya, event-event tertentu di Republika itu ada event, misalnya ketika ada sponsor, saya pernah ikutan waktu itu ada dari Telkomsel ya, alhamdulillah dapat 500.000 Bapak Ibu waktu itu. Ya, lumayan gitu kan. Ya, untuk berapa? 10 tulisan terbaik kalau nggak salah gitu. Izin bertanya, kalau belum memiliki blog Republika apa harus membuat dulu atau bagaimana? Iya, iya Bu, harus buat dulu. Ya, tadi caranya gampangnya adalah dengan kita punya email terlebih dahulu. Ya, dengan kita punya email terlebih dahulu. Ya, mungkin kalau ini izin ya, Bapak Ibu, saya dari awal lagi, ya, dari awal lagi, ya. Misalnya saya dicari di sini Retizen, ya, Republika, cari di Google-nya, ya, cari di Google-nya, klik Retizen Republika, ya. Nah ini ada masuk atau daftar ya. Punten ya Bapak Ibu, kalau bagi yang sudah saya ulang-ulangi, takutnya ada yang tertinggal, biar kita sama-sama. Ini klik masuk atau daftar, ya tadi ada yang bertanya, harus memiliki blog, ya memang harus terdaftar ya Bapak Ibu di sini untuk menulisnya. Sebenarnya di penyedia media online manapun tetap harus daftar. Masuk atau daftar, klik, nah akan muncul seperti ini. Ya, muncul ya, ini Bapak Ibu, contoh sign in gitu. Saran saya, Bapak Ibu klik yang warna merah ini yang Google. Ya, kita masuk ke Google-nya, klik Google-nya. Nah, karena saya udah otomatis laptop saya terhubung dengan Google saya, Gmail saya, ini sudah masuk Bapak Ibu karena sebenarnya saya sudah daftar. Gitu ya. Nah, ini akan seperti ini. Terus sampai sini dulu deh, takutnya kecepatan bentar. Ya. Sampai di sini ada yang belum bisa? Lanjut Pak, lanjut. Saya bingung di blog Pak. Oh, ini udah nyampe. Sudah sampai situ udah aman Pak. Oke. Mungkin yang diedit profil ini ya. Ya, bentar. Itu dimatiin dulu. Oke, baik. Alamat blognya, saran saya bisa ditulis nama Bapak Ibu langsung, ya, tanpa spasi sih. Kalaupun ada spasi, dipisahkan oleh karakter, ya. Kayak saya di sini kan R Tanjung, ya. Ini saya pakai kan alamat email saya, ya, rtanjung@gmail.com. Nah, saya pakai ininya, saya pakai depannya, gitu, ya. Misalnya Ilman NS, gitu ya. Ilman NS disatuin, jangan pakai spasi ya, nggak akan bisa. Jadi Ilman bisa underscore atau Ilman titik NS misalnya, seperti itu. Itu diisi ya, Bapak Ibu, di alamat blognya. Izin bertanya Pak, untuk nomor telepon sama alamat harus diisi ya. Kalau saat klik perbarui profil ada notifikasi harus diisi. Iya, memang harus diisi. Ya. Tapi sebenarnya kalaupun tidak, nggak apa-apa sih ya, untuk misalnya untuk nomor telepon ya, alamat biasanya sih bisa ya, tapi nggak tahu kalau ada peraturan baru, saya belum lihat lagi. Bapak Ibu sudah sampai sini? Sudah Pak. Silahkan kalau ada yang kurang jelas, punten ya, takutnya kecepatan, biar kita sama-sama Bapak Ibu ya. Karena waktunya masih lama sampai jam 11 maksimal ya. Ini tadi ya edit profil, ketika sudah diisi semuanya, ya tadi ada yang bertanya alamat blog ini ya, silahkan diisi, tapi jangan pakai spasi ya, dan huruf kecil semua Bapak Ibu ya. Nah, umur aja saya nggak ngisi nih ya. Tapi kalau mau ngisi pun boleh gitu ya, silahkan ya. Alamat ya, email. Nah, ini otomatis biasanya info akun ini.
Nah, langsung kita perbaharui profil, ya. Nah, sudah perbaharui. Ya. Sampai sini Bapak Ibu, karena next step-nya adalah bagaimana cara kita mengupload artikel, ya. Kalau dari penulisan kan nanti ya sambil mentoring, sambil jalan kita di WhatsApp grup, ya, untuk coaching penulisannya. Sampai di sini ada yang kesulitan, saya tanyakan sekali lagi biar tidak ada yang tertinggal. Aman, Pak. Aman ya, jangan malu-malu ya Bapak Ibu. Kalau seandainya Pak malu di ini mah ya boleh di kolom chat atau boleh nanti ya. Kita lanjut gimana nih? Lanjut aja ya. Oke, Bapak Ibu, berarti Lanjut, Pak, lanjut. Kalau diam sudah Lanjut paham. aja, Pak. Ya. Ini kayaknya udah dia nggak sabar, Pak. Saya tulisannya udah jadi, Pak. 900 karakter. Wis. Ya. Ini lalu kita klik yang ada plus artikel, Bapak Ibu. Plus artikel, kita klik. Ya. Plus artikelnya ini kita klik. Plus artikel. Ya, ini kita klik. Klik, saya klik, Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul seperti ini tampilannya. Yuk, bareng-bareng dulu ya. Bareng-bareng. Biar sama-sama kita. Ya, klik artikel akan muncul tampilannya seperti di layar handphone atau layar komputer laptop Bapak Ibu. Ada di sini space untuk judul. Ya, ada masukkan deskripsi singkat dan ketik artikel di sini. Ya, oke, Bapak Ibu itu dulu. Setelah itu artikelnya sudah disiapkan. Artikelnya sudah disiapkan. Saya mau ini juga ya. Saya nulis artikel juga kan nanti di buku biar ada juga nama saya bareng-bareng Bapak Ibu nulisnya ya. Saya masukkan dulu ini ya, saya masukkan dulu ini. Saya juga belum jadi Bapak Ibu artikelnya, baru bikin kemarin sore. Saya pindahkan dulu ya judulnya. Oke. Saya pindahkan judulnya. Paste ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Artikelnya tentang apa ya, Pak? Oh, oke. Yang kemarin mungkin kalau yang kurang ini ya belum menyimak yang kemarin, artikelnya bebas ya, artikel populer ya, minimal 700 kata. Kita yang opsi minimal ya Bapak Ibu ya. Kalau lebih boleh nggak boleh. Minimal 700 kata. Kemarin sudah saya jelaskan juga ya, ngelihat kata itu dari mana hitungnya. Tinggal kita blok di Word di sebelah kiri, pojok kiri bawah ada. Nah, nanti artikelnya itu karena tujuannya ini artikel adalah akan dibukukan Bapak Ibu menjadi sebuah karya antologi ya. Nah, nanti artikelnya bebas, yang penting ada hubungannya dengan ASN gitu ya. Mau tentang misalnya pengalaman Bapak Ibu menjadi ASN atau misalnya betapa sulitnya jadi ASN kayak kemarin ya. ASN dicaci, ASN dicari ya. Kemarin ya ada yang saya saranin kan Bapak Ibu memandang orang-orang pada berduyun-duyun daftar ASN, tapi di satu sisi ASN kalau bahasa Jermannya di Poyok Dilbuk gitu ya. itu judulnya membuat yang ini, tapi nggak apa-apa. Nanti ini kan nggak akan dipublish dulu Bapak Ibu. Saya akan simpen sebagai draft dulu. Ya, nah nanti kalau sudah selesai, ini ada di sini Bapak Ibu punten ya, ada pilih status. Nah, tapi nanti saya kan nggak akan ke sini dulu. Nanti ada ini yang saya klik biru, simpan sebagai draft. Jadi nanti nggak akan publish dulu, ya. Catatannya sebelum publish, misalnya saya juga sama Bapak Ibu ya masih belajar, bukan artinya saya di sini menggurui atau lebih dari Bapak Ibu, tapi biar sama nanti sebisa saya mentoring ketika menurut saya oh ini tampaknya udah layak dipublish, nanti kita tinggal klik saja Bapak Ibu yang ininya. Ya, ketika sudah semua beres,
kita klik ini request publish gitu. Untuk sementara simpan sebagai draft dulu. Ya. Paham ya Bapak Ibu temanya ya yang kemarin dijelaskan. Berarti sementara simpan di draft dulu ya Pak? Betul, betul. Makanya saya di grup itu minimal 1 paragraf dulu Bapak Ibu. Ya. Atau 1 kalimat pun nggak apa-apa. Ya. Nanti motorship ini agar kita punya draftnya dulu. Ya. Gitu. Atau kalau mau nggak nyimpan di draft juga nggak apa-apa. Cuman saya untuk menjelaskan saja ya Bapak Ibu. Pak, saya mah cukup sampai daftar saja, tapi saya mau lihat dulu penjelasan Bapak, nanti nulisnya nanti kalau udah jadi mangga ya. Silahkan, bebas. Tapi ini karena kita latihan ya. Berubah dan mengubah, saya judulnya itu ya. Masukkan deskripsi singkat ini biasanya 150 kata sampai 200 kata ya. 150 atau 100 kata juga boleh. Ini tentang deskripsi singkat kita apa. Ya, ini harus diisi agar bisa tersimpan sebagai draft. Kalau tidak diisi nggak akan tersimpan Bapak Ibu. Ya, nggak akan tersimpan. Jadi misalnya ya, ini saya misalnya ya, di era teknologi informasi saat ini perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi pada setiap diri manusia maupun organisasi, kan? Namun, ya, perubahan akan lebih baik lagi jika dapat memberikan dampak tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi dapat mengubah orang lain ya menjadi lebih baik. Nah, misalnya gini ya Bapak Ibu ya. Oke. Satu ini pun nggak apa-apa, nanti kalau mau di edit lagi nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Yang penting ada dulu. Yang penting ada dulu. Ya. Ini jadi istilahnya deskripsi singkat itu bahwa nanti artikel kita mau menceritakan apa sih gitu ya. Artikel kita mau menceritakan apa. Saya pun sama, ini artikel saya belum pernah dipublish gitu ya dimanapun ya. Jadi pengen ikut nulis juga di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke. Setelah itu, nah tadi yang saya katakan ya Bapak Ibu punya artikelnya atau minimal 1 paragraf atau 1 kalimat ya. Saya klik lagi, saya copy Bapak Ibu, terus kemudian saya pastekan ke sini. Ya. Saya pastikan ke sini Bapak Ibu. Ya. Sudah? Bapak Ibu sudah sampai sini belum? Minimal 1 paragraf atau 1 kalimat pun nggak apa-apa, asal ada Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya, punten saya lanjut lagi biar satu kesatuan, agar bisa disimpan sebagai draft, selain mengisi judul, deskripsi dan isi tulisan, Bapak Ibu harus menyertakan gambar. Ya, menyertakan gambar ya. Dari mana sih gambar itu? Ya, ini ya tadi saya materinya lupa dikasihkan yang terakhir itu Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa situs penyedia gambar gratis ya, no copyright. Unsplash.com, Pixabay, Pexel gitu. Jangan nyarinya, biasanya itu akan tolak Bapak Ibu. Ibu nulis misalnya tentang peran penyuluh pertanian misalnya ya. Di sana ada gambar penyuluh, tapi kita cari di Google, sumber Google. Itu nggak boleh. Ya, harus sumber yang terpercaya atau foto sendiri aja.
Akang Teteh yang jadi penyuluh lagi ada proyek apa, foto sendiri misalnya ya, gambar penyuluh pertanian di desa mana, dalam kurung dokumen pribadi, dok pribadi gitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya contohkan kembali ya, ini sudah. Nanti bagaimana Pak cara menambahkan gambarnya? Ya. Ini kan saya mulai ini ya Bapak Ibu. Saya teringat bikin judul ini berubah dan mengubah. Kalau generasi 90-an pasti hafal, berubah gitu ya. Itu jadi apa? Superhero. Ya. Saya kan berubah ini paragraf awalnya. Bagi Anda yang merupakan generasi 90-an pasti sebagian besar pernah menonton film atau serial superhero. Anak-anak di Minggu pagi di salah satu stasiun TV swasta ya. Sebut saja tokoh superhero seperti Satria Baja Hitam, Power Ranger gitu kan. Ya. Jadi kalau kadang-kadang menurut pas kita udah dewasa kok mikir yang berubah itu lama banget, monsternya mati dulu atau gimana gitu ya. Padahal bisa langsung diserang gitu. Nah, misalnya saya masukkan gambar itu Bapak Ibu, bisa gambar itu sebelum tulisan pertama, paragraf pertama, atau mau di tengah-tengah ya. Misalnya saya masukkan ini Bapak Ibu ya. Di sini di tengah-tengah ya. Saya ini dulu, enter dulu. Lalu ada ini Bapak Ibu, ada tulisan ini. Ya, add yang tanda plus sama titik 6. Ya, terlihat Bapak Ibu ya? Ada add ya sama titik 6. Kita klik add-nya. Nah, ini ada add link. Link itu kalau mau ada video gitu ya, kita nyambung ke video di YouTube atau quote sesuatu atau teks. Nah, saya image ya, masukkan image Bapak Ibu. Ya. Masukkan image-nya. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Ya, nah gambar apa ini? Ya. Power Ranger. Power Ranger misalnya ya. Gambar superhero Power Rangers ya. Nah, ini sebentar, Pak, ini sumbernya itu wallpapersafari.com. Itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, kalau saya mau menghapus gimana? Ya, ada di bawah yang titik 6, ada delete. Ya, ada move up, dinaikin gambarnya, bisa. Ya, gitu. Takut kecepatan, saya tanyakan lagi. Ada kesulitan? Silakan. Jadi saya minum dulu. Bisa. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Saya mulai membahas dari tokoh superhero dulu ya. Karena menurut saya saking seringnya nonton serial TV tersebut, banyak dari anak-anak saat itu ikut-ikutan gaya berubah superhero idolanya, sembari bermain dengan teman sebayanya. Ya. Tipe baru ketahuan. Nah ini kemarin nanti saya ini lagi ya, yang tipe online itu ya. Jadi sudah jadi semua, nanti kita upload di tipe online. Ya. Dalam penulisan ya ada yang sifatnya apa ya bahasanya ngagolosor apa ya bahasa Indonesia. Jadi mengalir begitu saja Bapak Ibu, tidak pakai subjudul ya. Nah, kalau di Retizen itu boleh pakai subjudul, boleh cuman cukup pakai judul saja. Ceritanya terus saja, beberapa paragraf Bapak Ibu tulis gitu ya. Sampai berapa? Menurut Bapak Ibu 900 kata, minimal 700 kata ya, agar bisa satu orang itu 2 halaman.
Ya, minimal. Ketika hitungnya 1 orang 2 halaman, kalau peserta ini ada 30 lah, taruhlah ya. 30 orang kali 2 halaman 60. Ya, itu bisa dibukukan di penerbit. Itu minimal 50 halaman ya, isinya di luar kata pengantar dan lainnya. Makanya ini masih bisa untuk dijadikan. Sampai di sini saya kembali tanyakan Bapak Ibu, ada yang kesulitan? Punten Pak, kalau upload foto dari foto sendiri bagaimana? Boleh. Ya, justru lebih bagus foto sendiri. Ya. Tapi jangan foto yang selfie ya. Nah, temanya apa gitu? Boleh juga sih kalau memang ini ya. Misalnya tentang tadi, makanya saya katakan ini ya. Apa? Kemarin kan menciutnya penyuluh pertanian atau apa kemarin? Nah itu iya foto Anda saja sedang menyuluh, sedang memberikan penyuluhan, ya. Nah nanti tinggal ditulis di caption foto itu ya sesuai dengan ini. Misalnya di sana foto pelaksanaan penyuluhan di desa mana, sumber dokumen pribadi, gitu ya. Atau nggak usah tulis sumbernya, dok pribadi, ya. Oke, Bapak Ibu sampai di sini. Bisa dilanjut atau ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, setelah itu, ini klik ya, simpan sebagai draftnya. Nanti kalaupun kita, Pak, menurut kita mau di-delete, ini bisa Bapak Ibu. Nanti request-nya request delete. Nah, sekarang ini dulu ya, simpan sebagai draft. Setelah itu, Bapak Ibu tuliskan kata kunci, minimal 3 kata kunci di teks, tulisan teks yang ada bintangnya. Gunanya untuk apa sih? Ya kan kata kunci pasti Bapak Ibu tahulah ya. Dalam penelitian, dalam jurnal, ini untuk bahasanya itu kan indeksasi ya, indexing. Ini kalau yang pernah dapat materi Smart ASN ya kan, ada mesin search engine itu kan ada tahapannya crawling, ya, indexing plus ranking. Ya. Jadi itu di indeks. Misalnya saya klik ini ya, Bapak Ibu tulis apa? Walaupun satu dulu nggak apa-apa. Setelah tulis terus tekan enter, Bapak Ibu. Nah, sampai berubah warna hitam seperti ini. Tekan enter, ya. Oke, satu dulu pun nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Gitu. Tapi biasanya minimal biar lebih enak perubahan. Ya, ada 3. Saya klik superhero, enter lagi, gitu ya. Saya mau klik inovasi karena di dalamnya saya akan bahas inovasi juga nanti ya, mirip-mirip Bu Rika juga mau bikin inovasi tapi dari sudut pandang yang berbeda. Bu Rika udah jadi nih artikelnya, saya kalah, saya malah belum jadi ya. Sampai di sini Bapak Ibu, tidak terburu-buru, pelan-pelan ya. Di kolom teks ini diisi kata kunci ya. Ini nanti bisa dihapus nggak? Bisa sebelum dia publish ya. Bahkan setelah publish pun itu bisa kita edit Bapak Ibu. Bisa kita tarik, kita publish ulang. Ya, gitu. Teksnya satu dulu nggak apa-apa. Misalnya siapa tadi tentang pertanian, tulis aja pertanian, penyuluh pertanian gitu. Ya. Berikutnya ada kategori. Nah, kategori harus diisi Bapak Ibu. Punten, ini diklik, diisinya silahkan pilih kategorinya ada enggak. Ya, memang kalau tidak ada ini tidak menyediakan kategori lain-lain. Kira-kira masuknya kemana? Gitu. Ya, masuknya kemana nih? Kalau saya misalnya tentang perubahan, saya bisa masuk ke ini aja ya. Saya mungkin masuk ke edukasi ya, ini eduaksi pendidikan ada ya. Nah, pendidikan dan literasi ada. Nah, misalnya ya, masuknya ke sana. Silakan Bapak Ibu masuknya ke mana, gini ya. Oke, sudah. Sudah beres?
Udah ya. Setelah itu klik captcha-nya, diklik kode captcha-nya, I'm not robot. Diklik oke. Yang captcha-nya ini diklik, Bapak Ibu. Mungkin kalau yang nanti ketinggalan, kemarin saya lupa ya kita record pertemuannya, yang hari ini sudah di-record sih. Ya. Ini yang I'm not robot, Bapak Ibu, diklik. Ya, sudah. Lalu klik save. Ya, yang gambar disket ini. Save, ya. Klik. Oke. Nah, ini muncul Bapak Ibu, artikel berhasil disimpan. Ya, ini ada beberapa artikel saya, ya. Kalau untuk mendelete biasanya memang lama ya Bapak Ibu ya. Ini yang 11 Januari, ada tulisan di sininya draft. Ya, tulisannya draft. Ya. Nah, ini beberapa artikel saya, ada yang ini karena saya waktu itu beberapa kan diminta jadi narasumber, saya contohkan yang ini nggak terlalu gampangan juga, tapi nggak terlalu sulit juga dia di Retizen Republika ini. Nanti kalau ini request delete, berarti ini belum namanya kurasi ya oleh editor mereka gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya tadi statusnya draft berarti belum terbit ya, masih draft. Kalau sudah terbit, warnanya akan berubah. Biasanya menjadi biru seperti ini. Tulisannya publish, Bapak Ibu ya. Publish. Ya, tulisannya publish. Nah, ini adalah jumlah viewers yang membaca. Ya, ternyata tulisannya yang paling banyak yang di Retizen ya. Yang Kapadokia ya, waktu zamannya Mas Aris sama Mbak Lydia dan Kinan. Nah, ini jadi saya tulis tuh. Ini artikel listicle ya, tentang list 8 tempat bernuansa Kapadokia di Indonesia. Ya. Nah, kalau misalnya sudah terbit ya akan publish ya. Ini contoh seperti ini ya, saya klik. Berarti ini artikelnya yang sudah publish ya. Ramadan tiba-tiba Ramadan. Ya. Ini judul artikel saya. Ya. Jadi terinspirasi kembali Bapak Ibu, inspirasinya dari manapun kan. Kita sering dengar lagu Opik ya. Ramadan tiba, gitu kan. Nah, ada penyanyi yang memplesetkan tiba-tiba Ramadan. Nah, jadi ini saya ngambil gambar dari Pexel nih, Bapak Ibu. Dari pexel.com ya. Contoh artikel yang ada sub artikelnya Bapak Ibu ya. Ini saya judul, terus ada subartikel. Ramadan tiba, selamat datang Ramadan. Ada subartikel lagi, tiba-tiba Ramadan. Ya, nah ada subartikelnya lagi. Nah ini kita kesimpulan di sini, salah satu kesimpulan. Oke, kita kembali lagi. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sekarang akan saya kembalikan lagi ya Bapak Ibu ya. Saya balik lagi nih. Yang tadi tulisan yang sudah kita simpan draft. Ya, bagaimana sih mau membetulkannya? Ya, misalnya Pak, nanti saya di rumah udah beres nih. Ya, Bapak Ibu kirim ke saya lewat WhatsApp grup. Sudah saya istilahnya perbaiki, bukan perbaiki lah. Sudah saya sarankan gitu ya. Seperti apa tulisannya? Bapak Ibu publish, klik yang ada tulisan, ulangi lagi, ya, klik yang ada gambar pensil ya, seperti gambar pensil di kotak ini, karena tulisannya masih draft tadi, ya, kita klik, nah kita masuk ke yang tadi Bapak Ibu, kita teruskan tulisan kita sampai beres, ini tinggal diganti request publish, ya, tinggal diganti request publish. Gitu. Nanti prosesnya sama, tinggal di klik captcha-nya ya. Tapi karena saya belum mau publish ya, klik captcha-nya I'm not robot lalu save. Udah otomatis, tunggu dimoderasi bahasanya ya oleh editor Republika, oleh editor Retizen-nya. Paling
cepat sejam. Ada yang sejam gitu udah oke gitu ya. Paling cepat gitu. Nanti ya memang harus kita ada yang pemberitahuan ke email, ada yang harus kita melihat rajin gitu ya melihat ini. Ada yang nggak sabar kemarin di kampus ya pelatihan ini canggih saja terus ningali Pak gini can terbit gitu. Saking pengen terbit gitu ya Pak gini can terbit gitu. Ya. Nah oke, sampai di sini ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Silakan ada pertanyaan di kolom chat. Mangga. Masih ada waktu 50 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan. Oke. Tampilan di laptop dan HP berbeda. Iya benar. Tampilan di laptop dan HP berbeda ya. Tapi intinya mah sama seperti itu gitu kan. Karena HP jarak jangkauan pandangannya ini lebih sempit ya. Jadi tentu akan berbeda. Sebentar izin ini dulu menyalakan ini. Pak, tadi untuk yang download gambar di mana ya Pak ya? Pak, kalau nanti yang tertolak setelah request publish gimana? Apakah bisa diedit lagi kemudian dipublish ulang? Bisa, ya, bisa. Nanti Punten balik lagi ke yang tadi ya. Balikin ke yang tadi, save. Oh iya, iMove robotnya belum. Nah ini ya, ini kan tadi statusnya beda-beda yang Bapak Ibu ya. Ada draft, ada deleted, ada publish ya, ada rejected. Nah kalau ditolak, kita bisa edit lagi Bapak Ibu. Kembali lagi prosesnya seperti tadi, klik yang lambang pensil di kotak ini ya. Nah, kita tinggal edit postingan kita edit, lalu kita perbaiki lagi gitu. Biasanya kalau ada perbaikan, ada saran dari mereka. Misalnya terlalu banyak typo, gunakanlah bahasa berdasarkan KBBI gitu ya. Untuk download gambar Pak, tadi di mana yang aman? Nah, nanti bisa dicari Bapak Ibu, materinya bisa di ini ya. Bisa di apa? Nanti saya share setelah ini materinya. Itu ada beberapa ya gambar ya. Mohon tips dan triknya apa saja ya supaya tulisan kita terbit. Misalkan pemilihan kata atau tema apa yang biasa mudah diterima. Jadi sebetulnya karena ini artikel populer, untuk Netizen Republika ini tidak terlalu rigid Bapak Ibu ya, tidak terlalu kaku. Tulisan apapun bisa diterbitkan oleh ini. Cuman nanti saya izin share dulu, saya sudah sampaikan di sini ya, di materi saya. Ya. Patokannya ini saja Bapak Ibu, benar. Nah, patokannya ini saja. Ini pedoman dari si Republikannya khusus, ya, dari websitenya. Tapi saya sadur kembali. Hal yang harus diikuti, membuat konten yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini bukan kalimat dari saya, dari netizennya. Ya, saya download lagi. Membuat konten yang berfaedah untuk masyarakat, tulisan yang Anda buat bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk masyarakat, seperti informasi atau wawasan baru. Konten atau tulisan harus sesuai dengan fakta, valid dan kredibel, ya. Karena kan bukan tulisan fiksi ini. Manfaat bisa menuliskan beberapa konten seperti hobi, passion atau interest Anda. Tulisan yang dibuat bisa dijadikan inspirasi bagi teman-teman yang membaca. Tulisan yang Anda buat menjadi legacy Anda. Nah, legacy itu apa? Warisan ya, peninggalan kita. Nah, yang tidak boleh Anda lakukan, tidak boleh membuat konten yang mengandung unsur sara. Ya. Gitu.
Tapi Anda boleh menulis judul tentang SARA, ya. Bukan nggak boleh ada tulisan SARA, boleh. Misalnya ada judulnya tentang SARA, gitu, boleh, ya. Tapi kontennya tidak mengandung unsur ini ya, pelecehan atau penghinaan. Tidak memfitnah, gitu. Tidak membuat berita hoax dan provokasi masyarakat. Jangan membuat konten diskriminatif, jangan membuat konten yang menghina simbol-simbol negara, jangan mengabaikan prinsip jurnalistik. Ya, prinsip jurnalistik biasanya walaupun tidak ada seperti di Kompas ya, di Kompas Siana itu walaupun tidak tertulis, kalau di jurnal kan ada ya, kemarin ada yang nanya cek plagiasi, ada yang 30%, berapa persen. Di Kompas itu tidak tertulis, di Kompas Siana, tapi ketika ada yang bimbingan kami gitu ya, coba waktu itu prakteknya di Kompas Siana, ternyata unsurnya kopiannya hampir 60%, ditolak. Ditolak gitu ya, karena tidak diparafrase langsung copy paste. Saya belum ada pengalaman, maksudnya belum ada yang dibimbing gitu kan oleh saya yang ditolak karena plagiasinya gitu ya. Nggak tahu karena tidak dicantumkan. Kalau di Retizen hanya ini aja, hal yang harus diikuti dan tidak boleh Anda lakukan hal ini. Jadi pemilihan katanya ya kembali harus menggunakan kalimat baku ya. Bapak Ibu bisa gunakan kemarin typo.com ya. Klik typo.com-nya, bisa per paragraf atau bisa per file langsung. Terus berikutnya, kalau tidak menggunakan gambar tidak bisa disimpan. Betul. Ya, makanya saya kan di grup ya, kemarin juga sudah sebutkan siapkan gambar, minimal 1 paragraf, ya, dan alamat email tentunya. Kalau nggak dimasukkan gambarnya, nggak bisa di-save. Waktu dulu awal-awal Retizen ada, nggak pakai gambar masih bisa di-save. Nggak tahu sekarang kan ketentuannya dari mereka ya, nggak bisa di-save. Untuk memperkecil ukuran gambar ya memang ada ukuran tertentu. Yang paling gampang ada I love PDF, ada small PDF ya. Klik saja di Google memperkecil gambar. Ya itu judulnya, memperkecil gambar. Ya nanti muncul tuh ada I love PDF, ada small PDF ya. Untuk download gambar Pak, tadi di mana yang aman? Nanti bisa baca ya, Kang Rizky, di ini saya. Ini ya, unsplash.com, pixabay.com, pexel.com. Ya, ini ada 16, sebenarnya masih banyak yang situs penyedia gambar gratis, tapi no copyright, ya, tanpa melanggar hak cipta. Ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau semisalnya kita sudah beres ya, bisa nanti kita tutup ya, biar Bapak Ibu fokus. Jadi begini, ini masih rencana ya Bapak Ibu. Kalau untuk penerbitan bukunya insya Allah itu sudah diakomodir oleh Pak Kabid PKPSDM. Jadi kita akan menulis buku bunga rampai atau antologi istilahnya ya. Berarti kalau ini masuk semua nih yang hadir di sini misalnya 34, berarti ada 34 tulisan satu buku. Setiap penulis akan mendapat sertifikat penulis. Beda lagi ya kalau sertifikat diklat nanti dari BKPSDM, tapi kalau sertifikat sebagai penulis dari penerbitnya. Penerbitnya pun kami pilih yang sudah menjadi anggota IKAPI. Ya, karena kalau nggak akan bisa jadi angka kredit kalau masalah ya. Siapa? Terus berikutnya kami akan bukunya ber-ISBN. Ya, bukunya ber-ISBN. Dan yang ketiga, insya Allah ini mudah-mudahan bisa akan didaftarkan hakinya. Nah, nanti masing-masing punya sertifikat hakinya. Hanya lampirannya saja ya. Saya udah ngomong sama penerbitnya, kalau penulisnya lebih dari 5, Pak, di hakinya itu tertulis 5 saja, tapi nanti lampirannya semua ada. Semua ada. Gitu ya. Bukunya insya Allah akan dihakikan. Gitu. Dan untuk tindak lanjut berikutnya, Bapak Ibu, ini kalau ini ya, ngobrol dengan Pak Kabid udah oke. Dalam rangka meningkatkan indeks profesionalitas ya Bu Rika ya, IPASN kita. IPASN kan dilihat dari berapa banyak pengembangan kompetensi ya. Kan di Undang-Undang 5 2014 kita 20 JP 1 tahun itu PNS. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya setelah buku jadi, insya Allah mudah-mudahan nggak ada gangguan dan lancar. Setelah bukunya jadi,
kita upayakan misalnya 2 minggu sekali atau paling tidak sebulan sekali untuk mengadakan webinar. Ya, apa temanya? Temanya adalah yang dari buku tersebut. Misalnya satu webinar 3 pembicara. Anda akan membahas materi yang Anda tuliskan. Ya, tapi kita webinar santai saja. Ya, kalau saya mah jadi moderator aja. Nanti pembicaranya Bapak Ibu. Tapi jangan takut nih, saya kasih tahu gini nanti malah takut, aduh mau nulisin. Harusnya jadi tantangan ya. Ya, kan semua nggak bisa ngomong kata Bu Rika, tapi nggak apa-apa. Nanti pun ketika yang jadi narasumber nggak akan saya paksa kok. Oh kira-kira siapa nih gitu. Yang temanya sama mungkin satu webinar ya. Oh ini pertanian semua nih, kita bahas soal pertanian. Dan kembali lagi Bapak Ibu, temanya tentang ASN ya, boleh bebas. Kemarin kan saya contohkan apa perjalanan dinas ya Bapak Ibu, materi-materi yang santai dari ASN kan, tips menikmati perjalanan dinas gitu ya. Atau misalnya menghemat bagi ASN yang ngekos gitu. Itu gimana nih? Ya boleh ya hal yang seperti itu. Berarti itu tema-tema santai. Atau tema-tema yang maksudnya boleh sedikit serius gitu disampaikan dalam bahasa populer ya, kemarin tuh ya, dari orang Disnaker siapa ya, saya kasih saran itu menjegal TKI ilegal. Gimana ya, nanti Bapak Ibu ceritakan dulu TKI ilegal itu apa sih, yang maksud TKI ilegal, aturannya seperti apa gitu kan, kalau bisa didukung oleh data dan fakta Indonesia, atau kalau mau dikerucutkan lagi di Karawang itu TKI ilegal banyak ternyata. Misalnya kalau kantong-kantongnya misalnya gitu kan. Nah, nanti dibahas lagi selama ini tindakan pemerintah baik pusat ataupun daerah seperti apa sih gitu ya yang sudah dilakukan. Nah, nanti bisa di bagian terakhirnya Bapak Ibu menyimpulkan dengan sudut pandang Bapak Ibu. Ya, sebenarnya TKI ilegal dari satu sisi kan ada bukan manfaat ya, sebenarnya kan untuk menyambung hidup mereka gitu kan. Kenapa sih mereka mau jadi TKI ilegal dan sebagainya. Nah dari sudut pandang itu Bapak Ibu bisa memberikan saran misalnya, masukan secara subjektif tentunya, opini pribadi gitu kan. Bukan benar atau salahnya ya, karena di artikel populer ini lebih cenderung ke opini. Oke, ini naskah artikelnya kirim dulu di grup WA ya Pak untuk direview, betul ya, dikirim dulu, nanti reviewnya pun akan saya balikin lagi di grup WA ya, karena kalau Japri kadang-kadang suka lupa gitu kan ya. Jika bertema tentang kreasi tourbook dari program P5 sekolah boleh ya, boleh. Itu kalau bagian dari P5T apa Bu Emma? Profil Pancasila, Pak. Oh, profil pelajar Pancasila ya, boleh. Oke. Apakah boleh jika temanya merupakan boleh ya tadi ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup? Apa ini mau langsung praktek atau ada yang perlu saya ulangi lagi, jelaskan? Untuk daftar akunnya udah bisa ya? Insya Allah udah pada bisa semua ya, daftar akunnya ya. Kalaupun misalnya di luar pertemuan ini ada kesulitan Pak, saya nulis artikelnya nggak bisa di grup gitu ya. Oke, ada pertanyaan mana? Udah semua Bu. Yang mana? Iya, udah tadi dijawab. Ya, naskah dikirim dulu ke grup ya. Baik, kalau sekiranya tidak ada pertanyaan, ya, Bapak Ibu tinggal praktek saja. Nanti nanyanya di grup boleh, ya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Ini ada salah satu kutipan menarik tentang menulis dari Pramudia Anantatur, ya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, katanya ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Karena menulis adalah bekerja untuk keabadian.
Itu kata Pramudia Anantatur. Ya, kalau kata saya tulis aja dulu, itu aja. Ya, mungkin demikian untuk sesi terakhir dari mentoring ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan Bapak Ibu, karena ya sharing dari saya cuma bisa ini Bapak Ibu dengan waktu yang terbatas ya. Mungkin di lain kesempatan bisa dengan tema-tema yang lainnya, karena kan menulis yang seperti saya sampaikan, ada menulis artikel, ada menulis jurnal ilmiah, ada menulis buku, buku pun ada buku referensi, buku monograf ya, berbeda-beda gitu. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan ya. Sebelum kita pamit, kita foto dulu ya, foto bersama Bu Rara atau Bu Agnes. Boleh Bu Rara, Bu Agnes? Ini dulu. Oh, daftar hadir udah belum Bu Agnes, Bu Rara? Sepertinya belum ya daftar hadirnya ya. Oke. Bu Agnes, Bu Rara masih ada di sini? Ya. Foto bersama dulu Bu Rara mungkin. Bu Agnes foto. Ya ini kayaknya sudah ini ya, sudah mau menulis kayaknya nih. Udah gak sabar pengen nulis kayaknya. Oke. Nanti untuk materi hari ini di share di grup ya Bapak Ibu ya. Untuk materi hari ini. Tapi tadi bisa dipahami kan Bapak Ibu ya untuk daftar ya sama nulisnya ya. Misalnya Teh Cindy mau nulis pengalaman ini bikin e-book ya Teh Cindy ya. Nah, daftar hadir sudah ada Bapak Ibu di kolom chat, karena ini salah satu prasyarat juga untuk mendapatkan sertifikat ya. Waktunya 2 minggu ya. Oke, kita sepakati dulu waktu untuk penulisan artikel. Maksudnya nanti produknya adalah Bapak Ibu kirim link yang sudah kirim artikel yang sudah terpublish. Ya. Oke, bagaimana caranya? Oh, ini ya perlu dijelaskan mungkin ya. Bagaimana caranya untuk kita men-share ya, men-share artikel. Men-share artikel. Ini tidak saya jelaskan ya. Belum saya jelaskan. Misalnya ini contoh. Saya klik ini. Ini ubah artikel. Maaf. Kalau klik yang tanda pensil itu akan diedit. Nah, ini Bapak Ibu di tempat untuk alamat ya. Alamat ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Diklik ya. Di copy itu tinggal dipastekan. Ya, misalnya saya paste. Ini ya di kolom chat. Nah, itu sudah berarti tugas akhir Bapak Ibu sudah beres. Ya, jadi ininya yang sudah publish nanti Bapak Ibu buka dulu ya, balik lagi. Nah, Bapak Ibu publish-nya dibuka dulu, diklik yang berwarna biru judulnya, nanti akan muncul ya. Nah, ini di copy aja. Copy semuanya. Klik kanan, copy terus paste ya. Kirim di WhatsApp grup. Tapi jangan lupa disertai tulisan nama ya, Ilman, link artikel _2 ini gitu ya.
Ini harus jelas itu punya siapa. Oke, deadline-nya tanggal berapa? Kalau benar-benar 2 minggu, berarti sekarang tanggal 11, paling lambat tanggal 25 ya. Paling lambat tanggal 25 Januari. Ya. Tapi saya yakin mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sering pengalaman cukup nulis 1 kali. Ini punten ya, bukan mengajari atau apa, hanya menyarankan nanti kirim di grup. Oke, mungkin menurut saya udah pas ya, langsung aja Bapak Ibu publish gitu ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu kembali yang mungkin kemarin ada yang tidak hadir ya. Kemarin ada yang tidak hadir, Bapak Ibu bisa untuk ya mengecek semuanya sebelum dipublish ya, walaupun kata saya Bapak Ibu boleh dipublish, Bapak Ibu bisa mengecek ini masalah typo atau tidaknya di typoonline.com ya. Kemarin sudah saya ini kan ya, ada yang warna merah, biasanya ada ini kata-katanya salah nih, typo. Ada suggestion-nya, sarannya apa gitu ya. Oke, Bu Rara, bisa dimulai untuk foto bersamanya. Ya, boleh Pak. Dimulai. Oke, silakan. Bu Rara atau Bu Agnes dipimpin. Oke, mohon izin untuk Bapak Ibu kita foto bersama. Ya, bagi yang bisa Silakan. ya, bagi yang bisa di online ya. Kameranya dibuka. Boleh di on cam ya. Oke. Ada tuh suaraku. Udah, Bu Agnes terdengar. Oke. 1, 2, 3. Dilanjut slide selanjutnya ya. Bagian yang kedua. Oke, boleh lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik. Pak, apakah hanya boleh terpublish di media online? Ya, sebelum ditutup, tadi saya sudah sampaikan sebetulnya bebas ya untuk mempublish dimanapun. Tapi biar kita ada keseragaman, ya, Kang Endang, biar kita sama-sama nih. Ini kita di Republika ya, di Retizen. Tapi nanti setelah beres pelatihan ini mah bebas gitu ya. Tapi untuk materi ini biar kita sama-sama semua di Retizen, punten ya gitu. Saya yakin mungkin Bapak Ibu ada yang sudah punya akun di tempat lain gitu ya. Itu biar kita sama-sama produknya ya. Oke. Pak, judul tidak boleh pakai tanda baca ya? Boleh. Tanda kutip berubah jadi tulisan quote. Oh, biasanya saya tanda kutip ya. Coba ya nanti kalau memang tidak bisa, kemarin saya pakai tanda tanya masih bisa gitu ya. Pakai tanda tanya masih bisa. Ini Kang Ilman pakai apa? Pakai quote ya? Iya, pakai Pak. apa? Pakai tanda petik ya? Tadi udah coba save di draft, Pak, pakai tanda kutip. Nah, setelah saya buka lagi hasil yang draftnya tuh tanda kutipnya berubah jadi tulisan quote, Pak. Oh, gitu ya. Nah, berarti mungkin saya belum pernah coba sih mungkin ya menggunakan tanda petik gitu. Tapi kalau tanda tanya saya pernah gitu. Itu nggak masalah gitu ya. Kalau tanda tanya mungkin karena quotes itu memang di sana pakai tanda petik ya. Berarti mungkin dihindari atau ini jadi informasi juga nih Kang Ilman, makasih gitu ya. Gitu. Mungkin bisa disiasati dengan penulisan katanya seperti apa. Oke, yang lain masih ada pertanyaan atau cukup? Cukup ada, mungkin Pak. Ya, Pak Waya. Ini kan saya udah masuk ininya ke ini kesulitan
Kalau saya dari ponsel Pak nih baru masuk. Apa langsung dibuka dari sana apa seperti apa Pak? Apanya Ini Pak? yang masuk ke ininya, ke Republikanya. Iya Pak, dibuka dari sana saja. Tapi sebenarnya menulis di ponsel juga bisa Pak langsung. Ya, bisa langsung Pak. Tinggal copy paste saja. Sudah masukin Pak. Saya sudah masukin ke situ. Sudah. Maksudnya tulisannya sudah dimasukkan maksudnya gitu Pak. Nah, terus pertanyaannya Pak? Ya maksudnya yang kesulitannya apa di situ sudah kebaca apa belum, maksud saya begitu Pak. Di situ. Bapak tinggal lihat lagi Pak. Punten ya, kali lagi. Izin ya Bapak Ibu karena memang jadwalnya sampai jam 11 ya. Ini Pak Waya misalnya gini, Bapak udah tulis ya. Seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ya. Nah, Bapak saya balik contohnya yang ini deh, bentar. Yang saya baru tulis tadi ya, yang ini ya. Nah, Bapak tinggal lihat di aktivitas Bapak, nanti ada tulisan seperti ini, Pak. Kalau misalnya tulisannya draft, berarti sudah tersimpan. Kalau belum, berarti ya belum tersimpan, Pak. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kan kata saya kalau Bapak belum selesai dan memang biar ini mentoring ini berjalan, jadi Bapak jangan langsung publish. Jangan langsung publish, tapi simpan dulu di draft. Ya. Gitu, simpan dulu di draft, ya. Nanti Bapak ini tadi mulai dari tagsnya, kategorinya, captcha-nya seperti apa, gitu. Ini lalu di save Pak, save-nya ditekan, diklik. Ya. Ketika sudah di save, ini akan muncul Pak seperti ini ke list tulisan Bapak. Nah, warnanya belum biru, belum terbit. Gitu. Tapi sebelum terbit, Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang terlewat, punten. Nanti filenya dalam bentuk Word ya, di-share saja dalam bentuk Word di grup. Jadi nanti saya baca satu-satu, mungkin semampu saya nanti akan saya berikan masukan-masukan kalau memang perlu ada yang dirubah gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah Bapak Ibu pengalaman atau sudah bagus, ya mungkin misal oke, langsung aja publish ya, enggak langsung dipublish ya. Tidak harus menunggu 2 minggu. 2 minggu itu adalah waktu yang diberikan dari kami panitia BKPSDM sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mumpung masih ada waktu. Mungkin tadi masih malu-malu kayaknya. Sudah cukup Bapak Ibu? Nanti mungkin mohon maaf Pak, satu lagi Bapak nanti memeriksanya di situ ya, di Republikanya apa ini Pak, tulisan-tulisan kita nih. Yang mengoreksinya. Iya, ngoreksinya manual Pak. Jadi bukan, saya kan nggak bisa buka akun Bapak. Saya bisa buka akun Bapak karena kan nggak tahu password dan sebagainya ya. Kecuali kalau itu sudah dipublish. Jadi sebelum dipublish, Pak Waya kan nulis nih di Word. File Word-nya dikirim Pak di grup. Ya, nanti misalnya ada yang perlu Pak Waya saya tambahkan ini. Nah, Pak Waya perbaiki, kirim lagi gitu ya. Gitu Pak. Ya, kalau saya sudah dipublish ini Pak. Sudah request Pak. Hapus saja Pak. Bisa Pak, delete request delete Pak. Iya. Waduh, Pak Waya semangat nih kayaknya nih ya, mantap. Nah, ini Pak, nanti punten ya. Bapak misalnya artikel ini faktor, mohon maaf Pak, kalau saya faktor U Pak. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak Waya. Jadi ini nanti Pak Waya klik lagi. Jadi Pak Waya nih, yang ada di sini, yang ada di list Bapak. Bapak sudah tutup belum Pak? Halo Pak Waya? Ya, mungkin ada gangguan nih Pak Waya. Ya. Itu bisa dihapus ya Bapak Ibu. Ini kembali lagi contoh seperti ini di sini. Bahkan artikel yang sudah publish pun bisa dihapus. Ya, kalau kita mau menariknya. Ya.
caranya bukan mengklik yang judul warna biru ini, tapi yang tetap edit post itu. Edit postnya diketik, tinggal request delete. Ya, itu bisa dihapus. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang melalui WA nggak jelas, ya, mangga silahkan bisa datang ya ke BKPSDM. Kalau misalnya Pak, saya di WA kurang jelas Pak, mangga bisa datang ke BKPSDM. Nah, kalau Pak Waya, kalau sudah diklik publish bisa Pak, kan sebelum publish itu ditarik lagi Pak, gitu ya Pak Waya. Gimana Pak Waya? Udah oke? Nanti artikel yang akan direview Bapak di grup WA bisa lebih dari satu tidak Pak. Jadi nanti bisa rekomendasi mana yang lebih menarik. Boleh-boleh aja sih ya, lebih dari satu, tapi yang akan kita publish dan dimasukkan dalam buku hanya satu artikel gitu ya. Kalau mau nulis 2 artikel, 3 artikel juga boleh gitu. Tapi yang akan kita apa ya, ibaratnya menjadi prasyarat tugas ini hanya satu artikel saja, gitu ya. Oke, Bapak yang tadi kalau cari gambar linknya di mana nanti ya, Bu Telinda, materinya saya share, bisa dibaca di sana. Ada beberapa link ya, ada beberapa penyedia gambar. Gimana Pak Waya? Sudah paham Pak Waya? Masih mute Pak, suaranya nggak kedengeran. Oh, Pak Wayanya kayaknya nggak respon. Halo Pak Waya, gimana? Baik, kalau gitu Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya ya di grup. Kalau misalnya kurang paham, mau datang langsung ke BKPSDM enggak ya. Jadi sekali lagi deadline untuk pengumpulan artikel yang sudah dipublish itu tanggal 25 ya. Tanggal 25 Januari. Ya. Pak, mohon maaf Pak. Lagi Pak. Gimana Pak Waya? Pak Dokter. Aduh Ya. saya sudah terpublikasi di sini Pak. Aduh. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, nanti masih bisa ditarik lagi Pak. Nanti bisa diedit lagi Pak, bisa diedit. Ini nih Pak, coba Pak, yang kayak gini nih. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti Bapak kirim aja. Ya Bapak bisa, ya Bapak bisa japri atau apa ya? Apa? Nanti saya bantu Pak. Kalau misalnya Bapak agak kurang paham lewat ya gitu Pak ya. Ya siap Pak, makasih Pak. Oke. Bapak kalau udah jadi artikel, kan udah nulis di Word-nya Pak ya? Ada file Word-nya nggak Pak? Ada Pak. Nah kirim aja langsung Pak di grup. Ya Pak. Ya. Oke, nanti untuk siap, Pak. ini Pak ya, nanti masih bisa ini kan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kembali lagi, jangan sungkan untuk menanyakan tentang kegiatan ini, tentang penulisan ini ya. Dan kalau memang kurang paham jika lewat WA atau lewat telepon, kami tidak berkeberatan ya, ini membuka untuk berkonsultasi langsung datang ya ke BKPSDM ya, biar lebih. Tapi janjian dulu ya, takutnya jangan langsung datang pas lagi kita nggak ada atau gimana ya, janjian dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, senang bertemu dengan Bapak Ibu ya, ini pada semangat Pak Waya langsung ini jadi ya. Oke, sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya, selain menjadi manfaat bagi diri kita sendiri, tulis bisa bermanfaat juga bagi orang lain ya. Bapak Ibu menyebarkan hal yang positif. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.